Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah lagi-lagi ya, dengan NIM 222201187. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika bahasa. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu etika bahasa, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang memiliki aturan, nah, yang digunakan oleh setiap individu di seluruh dunia, sehingga bisa menghubungkan satu sama lain dengan mudah. Jadi, etika bahasa yaitu suatu bahasa yang dimana bahasa itu telah disepakati oleh masyarakat pengguna bahwasanya bahasa yang digunakan itu sebagai pedoman dan diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat itu. Jadi, etika bahasa itu identik dengan namanya kesantunan. Contohnya nih, jika kita ingin datang di rumah seseorang karena memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menyampaikan suatu hal, tidaklah mungkin jika kita menerobos masuk ke dalam rumahnya tanpa dipersilahkan. Alangkah baiknya kita mengucap pintu terlebih dahulu atau tidak mengucapkan salam. Jadi, itu dinamakan kesantunan. Apa perlunya kesantunan? Untuk menghargai satu sama lain antara manusia. Jadi, tidaklah salah jika pepatah mengatakan bahwa bahasa adalah cermin dari setiap pribadi manusia masing-masing. Maka dari itu, seorang yang terampil berbicara akan mempertimbangkan apa yang akan dikatakannya sebelum dia bicara. Nah, ada beberapa faktor penentu pemilihan bahasa, yaitu dilihat dari segi partisipan atau lawan bicara. Dari segi partisipan tersebut dapat berupa umur, jabatan, organisasi, silsilah, keluarga, status sosial, pendidikan, dan bahkan gejala tingkat kekayaan juga mempengaruhi pilihan kata dalam berbahasa. Faktor kedua yaitu suasana pembicaraan, di mana suasana pembicaraan seperti marah, merayu, bahagia, sedih, dan sebagainya. Ketiga yaitu dari segi penggunaan alat komunikasi. Penggunaan alat komunikasi seperti telepon, surat kabar, telegram, email, dan sejenisnya juga menentukan untuk memilih bahasa tertentu. Contohnya, saat kita berbicara lewat telepon kepada seseorang, tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang sangat cepat. Takutnya orang atau lawan bicara kita sedang berbicara lewat telepon dengan kita, tidak mendengar, tidak menangkap apa yang kita bilang. Faktor keempat yaitu penggunaan norma sosial yang berlaku di masyarakat seperti agama dan adat istiadat yang berpengaruh terhadap etika bertutur sapa. Untuk itu, para penutur perlu mempertimbangkan ragam bahasa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat itu atau di daerah tersebut. Bahasa tubuh. Komunikasi menggunakan bahasa tubuh adalah suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai simbol bahasa tubuh, seperti perilaku bahasa tubuh, simbol budaya, dan simbol sosial. Pada pembahasan ini, istilah perilaku bahasa tubuh dan komunikasi bahasa tubuh diartikan serupa karena setiap aktivitas komunikasi bahasa tubuh antar manusia selalu melibatkan perilaku
bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki karakteristik umum, antara lain: 1. Sebagai cara manusia untuk mengekspresikan perasaan. 2. Merupakan ekspresi perilaku sehari-hari. 3. Makna komunikasi bahasa tubuh sangat tergantung pada konteks tertentu. 4. Pesan bahasa tubuh mendahului pesan verbal. 5. Bahasa tubuh lebih jujur dibandingkan dengan bahasa verbal. Bahasa tubuh manusia memiliki makna dan peran yang besar dalam berkomunikasi. Menurut Taufik, tahun 2003, bahasa tubuh mengandung 3 makna, antara lain makna personal, yaitu makna yang terkait dengan pemakaian zona pembicaraan sebagai suatu cara untuk mengungkapkan perasaan yang bersifat pribadi. Kedua, makna sosio-budaya, yaitu makna sosio-budaya bahasa tubuh terkait dengan konteks budaya etnis atau bangsa tertentu. Seperti di beberapa negara, seperti di Bulgaria, anggukan kepala malah berarti tidak, sedangkan menggelengkan kepala berarti ya. Sedangkan di Indonesia, anggukan kepala berarti ya, sedangkan menggelengkan kepala berarti tidak. Atau juga di Indonesia, orang akan membungkuk badan lebih rendah ketika berjabat tangan dengan orang yang dihormati. Ketiga, makna religius. Makna religius bahasa tubuh terkait dengan komunikasi manusia dengan Sang Pencipta. Setiap agama mempunyai gerakan bahasa tubuh sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, etika tutur bahasa Indonesia. Pada dasarnya, etika bahasa adalah suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang merupakan pedoman umum dan disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa, bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara khusus, Gatman tahun 2012 menjelaskan sejumlah aturan tutur dasar bahasa Indonesia yang perlu dipatuhi agar tuturan komunikasi terasa sopan. Aturan dasar yang dimaksud antara lain: 1. Sikap terbuka dan bersahabat. 2. Pertimbangan tabu bahasa. 3. Penggunaan bahasa ilmiah. 4. Penghalusan bahasa. 5. Pengungkapan normatif khusus. 6. Penggunaan pronomia secara tepat. 7. Pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus. Dan terakhir, penggunaan bahasa tubuh secara tepat. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya pada hari ini. Saya Indah lagi ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.